Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabungan dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Mari berdiri sebaris, melukis kontrol baris, salam SDGs Desa, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Pagi ini kita akan mendiskusikan atau memperbincangkan tentang keterbukaan informasi, publik yang kemudian kita pengen bahwa ada bagian yang kemudian teman-teman di pemerintahan desa harus bertindak bagaimana, bersikap bagaimana terkait dengan keterbukaan informasi publik. Dalam konteks keterbukaan informasi publik ini ada undang-undang yang mengatur itu, dan kemudian ada juga Komisi Informasi Publik. Hari ini mestinya kita masih menunggu Mas Amiruddin dari Undip yang SDGs Undip yang sedianya akan menyampaikan apa-apa informasi publik yang kemudian perlu disampaikan oleh desa, karena memang di 2018 ini dari Komisi Informasi Pusat, jadi Komisi Informasi Pusat ini, Komisi Informasi Publik di tingkat pusat itu menerbitkan peraturan Komisi Informasi, yaitu nomor 1 2018. Jadi kalau sekarang 21 berarti sudah 3 tahun yang lalu, bahwa keterbukaan informasi publik diselenggarakan dalam mewujudkan informasi publik yang mendasarkan kepada Undang-Undang Nomor 18 2008. Mungkin ini apakah ini terkait dengan SDGs desa dan seterusnya? Menurut saya ini bagian yang kemudian bagian kunci dari SDGs desa, yaitu yang ke-8 tentang bagaimana kelembagaan desa yang dinamis dan budaya yang adaptif. Artinya bahwa dinamika kelembagaan pemerintahan ini salah satunya itu kemudian bisa terbaca oleh publik menggunakan media-media publikasi. Jadi kita masih ingat waktu Menteri Desa Pak Eko kalau tidak salah itu mengarahkan untuk setiap desa harus pasang banner yang besar tentang APBDes-nya, tentang kegiatan-kegiatannya dan seterusnya. Dulu saya masih
remaja itu keterbukaan informasi publiknya itu dengan papan yang besar di Balai Desa itu. Ada monografi desa, ada struktur pemerintahan desa, dan seterusnya. Nah, itu bagian yang sebenarnya sudah dari dulu berjalan, cuma hari ini dengan digitalisasi, setidaknya SDGs desa dengan salah satu perangkatnya yaitu sistem informasi pembangunan desa yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, ini sebenarnya sudah cukup menjadi sarana bahwa pemerintah desa ini melakukan keterbukaan informasi kepada publik. Karena Mas Amirullah belum bergabung, maka saya akan sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Ada Prof. Yayan. Selamat pagi, Prof. Yayan. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bu Agnes. Ini saya merasa ada satu kehormatan. Bu Agnes sama Prof. Yayan ini selalu memantau, jadi kayaknya saya kalau mungkin ada afirmasi di luar perangkat desa, mungkin saya bisa juga ikut afirmasi untuk S2 ini. Selamat pagi, Bu Agnes. Selamat pagi. Saya nggak mantau, saya belajar. Jadi luar biasa. Jadi kita. Selamat pagi, Mas Kaca. Mas Amir sudah bergabung, Mas Amiruddin sudah bergabung. Videonya, Mas? Oke, terima kasih sudah bergabung. Jadi saya sudah mencoba menyampaikan, ada posisi kamera boleh di ini. Saya sudah menyampaikan ke teman-teman sebagai pengantar tentang bagaimana keterbukaan informasi ini menjadi bagian yang menurut saya ketika bicara SDGs, desa ini mungkin menjadi bagian dari kunci atau bagian dari kelebihan SDGs desa adalah kelembagaan desa yang dinamis dan budaya yang adaptif. Artinya ketika budaya kita sudah sangat terbuka informasi dengan media digital dan seterusnya, maka kelembagaan desa juga harus dinamis mengikuti itu. Oleh karenanya kalau di Menteri Eko dulu itu mengarahkan untuk di kantor desa harus ada banner besar dengan bagaimana pemanfaatan dana desa, bagaimana rencana pembangunan desa, kemudian teman-teman di komunitas digital, saya ingat betul beberapa komunitas, salah satunya Dedemit kalau nggak salah, desa digital, desa melek digital apa itu juga kemudian mendorong setiap desa punya website tersendiri. Bahkan saya termasuk bagian yang waktu itu mendorong untuk desa punya domain tersendiri, karena dulu sebelum ada undang-undang desa itu bolehnya hanya menggunakan domain.org. Jadi tingkat desa itu sama dengan guyuban pengajian, majelis fikih dan seterusnya, atau mungkin organisasi arisan, karena hanya boleh pakai ORID. Jadi alhamdulillah perjuangan kita waktu itu kemudian ada domain desa.id. Yang ini kemudian undang-undang desa lahir, itu diambil alih dalam tanda petik pengelolaannya oleh Kominfo. Mungkin ini sebagai satu pengantar dari saya untuk memberikan gambaran tentang keterbukaan informasi itu menjadi sangat penting. Tetapi apa yang terjadi di lapangan, nanti mungkin Mas Slamet, Mas Sugeng bisa memberikan informasi-informasinya, dan silakan Mas Amiruddin untuk bisa menyampaikan cerita tentang keterbukaan informasi publik yang kemudian desa quote-unquote itu ternyata sudah juga ada peraturan Komisi Informasi tentang bagaimana desa perlu melakukan itu. Silakan Mas Amir.
Baik Mas Koco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak-bapak dan Ibu semuanya, para pecinta TV Desa yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatannya pagi hari ini untuk berbagi informasi tentang aspek lain yang sebenarnya itu sangat mandatori, tetapi bisa jadi tidak semua desa itu menyadari bahwa ada ketentuan yang hakiki yang harus dipenuhi oleh desa gitu dalam rangka menjalankan peran atau melaksanakan semacam konstitusi gitu, hak mendapatkan akses informasi bagi warga masyarakatnya gitu. Jadi sejak desa itu ditetapkan dalam undang-undang yang menguatkan posisi desa desa sebagai badan publik yang mengatur sendiri, self regulation gitu mengatur sendiri. Jadi kayak kabupaten gitu kayak provinsi. Maka desa kemudian itu menjadi badan publik yang berkewajiban untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik juga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Kemudian di situ ada peraturan turunannya PP 60 tahun 2010 tentang pelaksanaan keterbukaan informasi. Di situ ada beberapa kewajiban bagi badan publik termasuk desa dalam melaksanakan atau mengimplementasikan keterbukaan informasi. Lalu secara spesifik telah ditetapkan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2018 tentang standar layanan informasi publik bagi desa. Nah, peraturan ini merupakan terjemahan dari peraturan KP Pusat sebelumnya, Komisi Informasi Pusat sebelumnya tentang Peraturan Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik bagi badan publik. Nah, di situ desa punya kewajiban diantaranya harus memberikan layanan informasi berupa 3 jenis layanan informasi gitu. Yang pertama adalah informasi yang proaktif gitu informasi yang informasi yang ada atau tidak ada permintaan itu wajib bagi desa itu untuk memberikan, untuk mempublikasikan informasi itu melalui sarana misalnya website dan papan pengumuman itu. Nah, ada sejumlah contoh informasi yang termasuk dalam kategori ini adalah misalnya profil gitu yang termasuk kategori yang pertama ini. Jadi profil desa, lalu kemudian program kerja desa itu yang program kerja baik yang datang dari desa itu sendiri atas anggaran yang didapatkan ataupun program-program lain dari badan publik lain yang dilaksanakan di desa itu gitu Lalu juga misalnya ada dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa, jadi rensranya desa kemudian rencana kerja pemerintah desa, RKP-nya desa, kemudian daftar usulan rencana kerja pemerintah desa. Lalu juga peraturan-peraturan desa yang telah ditetapkan tentang anggaran, pendapatan, dan belanja desa. Nah, nanti ini saya kira sejumlah list daftar informasi yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan tapi diumumkan secara berkala 6 bulanan itu ada dalam peraturan itu. Nah, selain itu adalah informasi yang serta-merta harus diumumkan gitu Jadi informasi yang itu dalam penguasaan desa, tapi kalau tidak diberikan dapat membahayakan warganya gitu Misalnya informasi tentang bencana alam seperti kekeringan kalau daerah pertanian kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman
epidemik, wabah, dan kejadian luar biasa itu, desa itu wajib mengumumkan serta-merta tentang informasi itu. Kemudian informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti pencemaran lingkungan, ya, bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial, antar kelompok, antar komunitas masyarakat, dan teror gitu ya. Nah, oke. Itu yang serta-merta wajib diumumkan. Lalu ada juga kategori yang ketiga yang informasi bukan proaktif, terbuka tapi pasif, jadi disediakan dan diberikan apabila ada permintaan ya. Kalau ada permintaan baru diberikan. Itu misalnya daftar informasi publik desa. Jadi daftar informasi dokumen informasi yang ada dalam penguasaan desa itu ya, semuanya ya, terkait anggaran, peraturan ya, tentang kepegawaian gitu ya. Itu kategori informasi yang tersedia setiap saat. Kemudian informasi tentang peraturan desa beserta dokumen pendukungnya itu juga dokumen pendukung ininya ya, dokumen pendukung yang melatari gitu ya, di memori fantolitingnya gitu ya, atas terbentuknya peraturan desa itu. Kemudian soal surat menyurat, kemudian SK-SK, lembar disposisi ya, disposisinya apa, berita acara ya, termasuk juga pertanggungjawaban keuangan gitu ya, dokumen dan beserta dokumen pendukungnya untuk bahan pemeriksaan ya, itu semuanya harus disimpan rapi gitu ya, terdokumentasi dan disediakan siap saat kalau ada permintaan. Kemudian yang keempat adalah informasi yang dikecualikan. Jadi desa pun punya hak untuk mengecualikan informasi, tetapi pengecualian informasinya itu harus dilakukan dengan prinsip ketat gitu, ketat dan ada asas kepatutan gitu ya. Jadi informasi yang dikuasai desa, tetapi jika dipertimbangkan informasi itu diberikan dapat mengganggu kepentingannya lebih besar, maka desa bisa mengecualikan informasi itu. Ya, contoh misalnya dokumen informasi yang terkait dengan anggaran, tetapi sedang menjadi barang bukti untuk proses di pengadilan. Nah, itu dokumen itu dikecualikan karena kalau kemudian jatuh ke tangan orang lain, diberikan kepada orang lain, maka dapat mengganggu proses peradilan gitu ya, pidana. Itu diatur dalam pasal 17 Undang-Undang KIP. Dan lain-lainnya, banyak sekali informasi yang memungkinkan desa itu untuk mengecualikan. Lalu apa kewajiban desa yang terpenting? Jadi dengan adanya peraturan ini, maka desa sebenarnya bisa membuat perda itu, Mas Koco ya. Perda tentang standar layanan informasi itu di desa itu ya. Karena layanan informasi harus kuat gitu ya. Jadi tidak boleh sambil lalu gitu, tapi harus dikerangkai hukum yang ketat. Setelah ada perdes ya, peraturan desa gitu. Lalu nanti dibentuk struktur organisasi PPID-nya, pejabat pengelola informasi dokumentasinya, lalu kemudian ditunjuk siapa PPID-nya, ditetapkan dalam SK, lalu pembiayaannya ditetapkan, kemudian SOP-nya ditetapkan, lalu sarana prasarananya yaitu website dan papan pengumuman misalnya itu disiapkan. Lalu di desa itu juga wajib membentuk itu kayak desk meja informasi, information corner gitu ya, lain informasi itu yang ada petugasnya, stafnya yang ada dalam koordinasi PPID gitu. Lalu sebelum panjang lebar tadi saya lupa apa yang maksud informasi publik sebenarnya itu ya. Nah, informasi publik ini adalah informasi, jadi informasi publik yang dihasilkan atau yang diperoleh ya dari badan publik lain, informasi yang dikelola, dihasilkan, diterima dari badan publik lain ya, yang berkenaan dengan kepentingan publik gitu ya, yang ada dalam penguasaan badan publik gitu. Jadi kata lain dari informasi adalah informasi yang berkenaan dengan proses public policy itu di desa itu, baik outputnya, hasilnya maupun informasi yang menyertai proses-proses pengambilan keputusan di desa itu. Misalnya membuat peraturan berarti ada informasi yang mengenai itu, dan luaran dari peraturan itu ya
regulasinya itu sendiri adalah informasi publik itu. Nah, saya kira itu sebagai pengantar Pak Koco. Oke, terima kasih Mas Amir. Ada beberapa informasi yang memang harus langsung update, ada beberapa informasi yang harus otomatis dipublikasikan, ada informasi yang disampaikan ketika ada permintaan, dan juga ada informasi yang dikecualikan untuk tidak disampaikan dengan alasan-alasan tertentu yang itu diputuskan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Ini menarik sekali. Kemudian ada pejabat pengelola informasi desa. Kalau merujuk kepada apa yang sudah ada, saya menangkapnya bahwa bicara tentang keterbukaan informasi publik ini, pada saat desa melakukan updating secara berkala di aplikasi dari Kementerian Dalam Negeri, Prodeskel, ini artinya sebenarnya bagian-bagian itu sudah gugur, artinya kewajiban itu sudah terlaksana, karena memang di profil desa kelurahan beberapa yang tadi disampaikan sudah ada di sana. Kemudian ketika ada SDGs desa yang saya tangkap, ada sistem informasi pembangunan desa yang aplikasinya semoga bulan ini atau Maret bisa di-launching, maka sebenarnya bagian-bagian dari tugas keterbukaan informasi publik di desa ini kayaknya akan menjadi lebih transparan daripada supra desa ya Mas Amir ya. Karena tuntutan atau dalam tanda petik formulir yang kita coba tangkap dari obrolan kita sebelumnya ini kan lumayan detail, itu lumayan rigid informasi-informasinya, dan kemudian seperti yang kita sempat lihat di dashboardnya Kementerian Desa, seperti kemarin ketika Gus Ivan kita menyampaikan Desa Geni Langit umpamanya, itu Gus Ivan udah langsung membuka dari database-nya Kementerian Desa, udah ketahuan tuh, oh Geni Langit itu desa tua karena dia sudah ada dari 1780, kemudian luasnya, kemudian tipologi masyarakatnya dan seterusnya. Mungkin yang kemudian menarik adalah banyak ini teman-teman saya juga berbasis dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, kemudian membuat NGO, kemudian membuat lembaga-lembaga yang kemudian menuntut transparansi dan seterusnya, yang kadang-kadang kemudian teman-teman di desa ini jadi ada kekhawatiran atau ada merasa ada quote-unquote semacam tekanan atau walaupun beberapa case kebetulan sebelum ada undang-undang desa, undang-undang keterbukaan informasi publik kan sudah ada. Dulu kita ada, saya 2010 itu punya NGO Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara, salah satunya yang mendampingi teman-teman yang kemudian konsultasi ini, kita didatangi wartawan, didatangi LSM dan seterusnya. Trik-trik yang harus disampaikan seperti apa, kita memberikan, oh ini loh tugas kamu seperti ini, jadi sampaikan dan seterusnya. Kita coba ingin mendengar ini pejabat pengelola informasi desa, karena di sini ada dua sekdes ini, ada Mas Sugeng, ada Mas Slamet, mungkin punya pengalaman-pengalaman baik setelah ada undang-undang desa atau sebelum ada undang-undang desa tapi sudah ada undang-undang keterbukaan informasi publik dan seterusnya, yang mungkin dirasakan di lapangan, dan konklusinya harus seperti apa, ini bersikapnya harus seperti apa. Nanti mungkin Mas Amir bisa memberikan saran masukan. Enggak, Mas Slamet atau Mas Sugeng, silakan. Silakan, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam SDGs Desa, berdiri sebaris, kulubis kuntul baris. Selamat pagi pada dan Suryo Koco, pada teman-teman
para pegiat desa, ada Supra Desa, Bapak Amiruddin, Prof. Yoyon, Gus Ivan, dan semuanya saja. Terkait dengan keterbukaan informasi publik, ini cukup menarik untuk kita selaku pejabat informasi publik di tingkat desa. Karena kebetulan di Kabupaten Banyumas itu sudah ada perda terkait dengan informasi publik. Jadi memang desa itu diharuskan untuk menyiapkan personil sebagai pejabat informasi publik yang dalam hal ini adalah sekretaris desa. Nah, terkait dengan aturan ini kadang-kadang kita di lapangan terus terang mengalami cukup banyak kendala. Di antaranya adalah karena kekurang pahaman kita selaku pejabat informasi publik, kekurang pengertian kita karena selama ini tidak pernah diberi ada edukasi, apa sih yang harus kita sajikan, apa sih yang harus kita sampaikan. Nah, sementara dari desa, semenjak adanya undang-undang desa, bahkan sebelum undang-undang desa pun kita sudah melaksanakan papan informasi publik baik berupa banner yang besar, terus ada papan monografi di desa yang setiap saat juga bisa dilihat. Nah, itu juga menurut kami itu merupakan salah satu bentuk informasi publik. Nah, apalagi sekarang dengan adanya aturan-aturan yang ada, kita dituntut untuk diharuskan untuk menyiapkan papan informasi terkait dengan APBDes. Ada infografis, terus realisasi APBDes. Nah, itu juga harus kita siapkan. Namun di sisi lain, kadang-kadang ada mungkin ada LSM, ada wartawan, atau siapapun lah, itu datang ke pemerintah desa, bahkan intern di desa itu sendiri, BPD misalkan. Kadang-kadang yang kita bingung apa yang harus kita sajikan, sejauh mana informasi itu kita berikan. Contoh, sebuah rencana pembangunan, apakah kita harus menyajikan mulai dari perencanaan, mulai dari anggaran, RAB-nya, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan. Dalam hal ini ada SPJ, ada kwitansi, dan lain-lain. Apakah itu juga harus kita sajikan? Kalau tidak, apa konsekuensinya? Kadang-kadang kita membatasi diri untuk menyajikan itu karena terkait misalkan dengan SPJ, ada kwitansi juga kadang-kadang ditanyakan. Nah, ini yang kadang-kadang kita membuat kita bingung. Dan karena ketidaktahuan kita, karena ketidaktahuan teman-teman, akhirnya ada yang glamor diberikan. Nah, kalau sudah seperti itu, kadang-kadang dari pihak lain itu terus akhirnya overlap, mencari-cari kesalahan. Nah, yang akhirnya objeknya itu adalah desa. Hanya muncul ketakutan dari teman-teman. Jangan-jangan kalau ini saya sampaikan, jangan-jangan kalau ini saya berikan informasi ini, malah nanti akan menjadi bumerang untuk kita. Nah, saya kepengen ngerti, kepengen tahu sejauh mana sih informasi itu diberikan. Apakah hanya sebatas gambaran-gambaran umum, rencana program, pelaksanaan secara umum, dan lain sebagainya. Sedetil apa? Mungkin sementara seperti itu. Jadi teman-teman di desa ada kekhawatiran terkait dengan batasan informasi yang diberikan kepada publik, kepada masyarakat. Karena yaitu tadi, laporan pertanggungjawaban kepala desa kita berikan setiap tahun melalui musyawarah desa. Kita menghadirkan kelembagaan desa, menghadirkan RT, menghadirkan RW, tokoh masyarakat, tokoh perempuan. Kita sampaikan, ini loh laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa, laporan keterangan pertanggungjawaban ya pada masyarakat. Kita berikan dokumennya kepada
masyarakat. Itu juga kan bentuk sebagai bentuk informasi, keterbukaan informasi publik. Mungkin sementara seperti itu Pak Amiruddin. Mungkin ada tambahan dari Pak Sugeng, monggo. Mas Sugeng mau menambahkan? Apakah mungkin ada pengalaman-pengalaman intimidasi dari pemohon data? Silakan. Oke, terima kasih para kerabat desa semuanya. Ya, pada intinya karena kita masih dalam satu komplek kabupaten ya, aturan jelas sama, terus yang berbeda mungkin ya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Slamet, bahwasanya pihak-pihak lain yang ingin informasi tentang desa. Tapi sejauh ini kami kira belum terlalu ekstrim. Artinya permintaan data, permintaan informasi itu pun ya masih sebatas apa yang bisa kami sampaikan. Artinya mana yang sesuai dengan keterkaitannya dengan Undang-Undang Informasi Publik itu, mana yang perlu kita sampaikan, kita akan sampaikan. Tetapi manakala mana yang tidak bisa kita sampaikan, ya tidak akan kami sampaikan. Itu pun kalau kita menyampaikan kepada pihak-pihak yang akan meminta informasi dengan penjelasan seperti itu ya insya Allah bisa dimengerti. Namun ada kalanya yang kadang memang tidak tahu tentang aturan itu. Dikiranya desa menutup-nutupi informasi, dikiranya desa tidak open terhadap informasi publik kayak gitulah. Ini yang perlu sekali dari pihak-pihak tertentu terutama itu untuk bisa kita kasih edukasi, kita kasih pengertian tentang batasan-batasan tentang informasi publik yang harus kita sampaikan. Mungkin seperti itu dan Koco dan semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Sugeng. Jadi memang informasi publik, pejabat publik punya kewajiban untuk berbagi informasi dan seterusnya, karena memang sudah ada peraturan Komisi Informasi. Saya pikir kita bisa mendapatkan pencerahan nih, sampai di level apa sih sebenarnya data-data itu kemudian harus kita bagikan. Karena saya juga punya pengalaman, salah satunya ketika bersama teman-teman mencoba pengen tahu tentang pendapatan negara dari meterai. Kan ada meterai cetak, ada meterai yang tidak cetak dan seterusnya. Itu ternyata kementerian juga tidak bisa memberikan informasi secara detail. Tahun kemarin itu jumlah meterai cetaknya berapa, itu menjadi pendapatan negara dan seterusnya. Walaupun waktu itu kita lebih pada iseng aja pengen tahu nih, dibandingkan dengan cukai rokok ini, meterai ini lebih banyak mana sih, karena setiap kegiatan kan ada meterai, laporannya seperti apa. Itu dari pihak Kementerian Keuangan waktu itu menyampaikan minta kemana kita ikuti, sampai akhirnya kita bisa tidak mendapatkan data itu. Tapi karena memang tidak dalam agenda yang penting, akhirnya ya udah kita berarti cuma sampai segini aja sebenarnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Mas Amir, spesifik tentang desa. Mungkin saya yakin Mas Amir juga paham ada beberapa pihak yang kemudian memang kadang-kadang punya keisengan atau pengen mendapatkan sesuatu dari ketidaktahuan desa dan seterusnya, karena KIS ini banyak juga kita temukan ada dengan model dulu waktu masih ada Satgas Dana Desa itu ya foto bareng dengan ketua Satgas dipasang di kantornya, itu udah membuat orang jadi berpikir loh ini bagian dari Satgas Desa dan seterusnya. Monggo Mas Amir. Oke. Ya, baik Mas Koco. Jadi informasi publik itu memang ini harus pasti dulu dipahami oleh PPID terutama di desa gitu ya. Informasi publik itu semua informasi yang dihasilkan, disimpan, diproduksi, diperoleh, diterima oleh pemerintah desa yang berkaitan dengan dua ini ya. Penyelenggara berarti orang ya, pejabat, dan penyelenggaraan pemerintahan desa itu. Nah, di dalamnya ada pelaksanaan pembangunan desa,
pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa. Gitu. Jadi tentang dua hal itu Mas Koco ya, tentang penyelenggara dan penyelenggaraan gitu. Nah, informasi publik yang diatur dalam Undang-Undang KIP, Keterbukaan Informasi itu unitnya adalah informasi itu. Jadi sebenarnya bukan dokumen, tetapi informasi itu terwujud dalam dokumen-dokumen gitu. Sehingga nanti ada informasi atau dokumen ya yang terbuka, ada yang tertutup gitu. Ada yang dikecualikan, ada yang dapat diakses gitu. Nah, kalau informasi yang sudah dalam bentuk dokumen, ini yang sekarang sudah distandarkan oleh Perkini gitu ya, sudah distandarkan dalam Perkini. Tapi kan ada juga informasi yang belum terdokumentasi gitu ya. Ya misalnya contoh tiba-tiba ada orang minta tadi materai gitu ya, materai atau bahkan mungkin minta informasi tentang informasi pribadi gitu ya. Ya. Nah itu nanti gimana teknis layanannya gitu ya. Nah kalau yang berbasis dokumen itu sudah ada standarnya ya Pak Slamet ya. Misalnya pertama kategori informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala. Ini yang terkait dengan program atau kegiatan yang sedang dijalankan. Itu bagaimana cara penyajiannya? Yang disajikan itu ringkasannya dalam bentuk metrik gitu. Nah, metrik program atau kegiatan yang sedang dijalankan. Isinya apa? Ya nama program, ya nama kegiatan, jadwal waktu pelaksanaan, penanggung jawab, sumbernya siapa, besaran anggarannya berapa gitu. Itu nanti dipajang di website. Kalau nggak ada website ya di papan pengumuman yang besar-besar itu. Nah, kemudian yang terkait dengan laporan soal keuangan ya, keuangan pemerintahan desa. Itu yang wajib diumumkan yang seperti apa? Ya laporan keuangan pemerintahan desa sesuai dengan standar ya yang diatur dalam ketentuan yang terkait dengan keuangan. Apa saja? Itu ada 5 komponen tuh ya. Jadi laporan tentang realisasi anggaran pendapatan dan belanja, kemudian laporan realisasi kegiatan, kemudian kegiatan yang belum selesai dan atau tidak terlaksana, sisa anggarannya, alamat pengaduannya di mana gitu. Nah, laporan keuangan yang dipublish itu laporan keuangan yang sudah memang dalam bentuk informasi publik yang sudah jadi atau yang sudah terkuasai ya, yang sudah terkuasai berarti yang sudah audited gitu, audited, yang sudah dinyatakan statusnya gitu. Nah, itu baru itu menjadi informasi publik, maka wajib dipublikasi gitu melalui website atau papan pengumuman juga nggak apa-apa. Toh ini ringkasannya gitu ya, yang isinya adalah tadi. Terus kalau yang terkait dengan dokumen pendukung tentang laporan keuangan ya, misalnya pertanggungjawabannya itu bukan harus dipublish di dalam website ya, itu namanya melaksanakan keterbukaan informasi melebihi standar ya. Kalau ada badan publik mau mengumumkan SPJ-nya itu di website ya itu kelebihan surplus keterbukaan informasi. Itu cukup disimpan sebagai informasi yang tersedia setiap saat ya kalau ada permintaan. Nah, kemudian soal dokumen rencana pembangunan jangka menengah, registranya ya, RKP-nya itu dokumennya ya, itu dipublish gitu. Kalau itu kan memang sudah dihasilkan dalam proses di pemerintahan desa ya, sudah dibahas dalam badan musyawarah ya desa misalnya gitu. Jadi itu informasi publik. Kemudian soal laporan kinerja pemerintahan desa ya, yang diumumkan itu ya laporan kinerja pemerintahan desa dalam konteks laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran dan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan, kan gaya laki gitu ya, apalagi kerja dan seterusnya gitu. Jadi tingkat kedalamannya sudah hanya di situ saja gitu ya, untuk yang wajib diumumkan secara berkala. Lalu informasi yang pasif yang wajib disediakan setiap saat itu juga basisnya dokumen. Jadi ada berapa itu 16 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 15 dokumen. Jadi desa wajib menyediakan itu dokumen-dokumen informasi yang perlu disiapkan, didokumentasi dengan baik oleh PPD
ya misalnya daftar informasi publiknya, lalu informasi tentang peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, peraturan kepala desa, keputusan Badan Permusyawaratan Desa, kemudian profil lengkap kepala desa dan perangkat desa. Profil lengkap kepala desa dan perangkat desa, mengapa tidak perlu diumumkan secara berkala? Karena dalam profil lengkap kepala desa dan perangkat desa memang ada informasi-informasi pribadi atau informasi-informasi yang sensitif ya. Jadi cukup ditempatkan sebagai informasi publik yang tersedia setiap saat. Oke, lalu apakah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini tidak melindungi ya badan publik seolah-olah menjadi tidak berdaya? Tidak ya. Jadi undang-undang ini secara proporsional itu mengatur mengenai keterbukaan informasi berbasis pada tata kelola layanan informasi gitu ya, agar memajukan gitu ya, memajukan masyarakat terpenuhi hak-haknya ya. Kemudian yang kedua, tata kelola informasi di badan publik itu menjadi makin bagus gitu ya, sehingga akan menjadi generator gitu untuk proses-proses memajukan desa itu. Apalagi terkait dengan SDGs ini kan masuk ke goal 16 tentang kelembagaan yang tangguh ya, kelembagaan yang tangguh, yang akuntabel gitu. Lalu jadi terkait dengan ada permohonan informasi, permohonan informasi yang diminta itu di luar standar tadi nih. Ini nanti banyak itu di dalam itu ya, banyak ya. Yang tidak masuk ke dalam kategori dokumen-dokumen yang ada di sini. Itu wajib dilayani dalam pasal 22 Undang-Undang KIP itu, badan publik tetap wajib melayani permohonan informasi ya, karena unitnya itu bukan hanya dokumen tapi informasi gitu ya. Itu atas dasar permintaan. Tapi atas permohonan informasi ini, badan publik sebenarnya bisa melakukan penolakan gitu ya. Jadi penolakan itu dapat dilakukan karena dua. Jadi pasal 6 ya Undang-Undang KIP, badan publik berhak menolak memberikan informasi yang pertama yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Jadi alasan substansi bahwa informasi itu dikecualikan setelah dilakukan uji konsekuensi bahayanya. Kemudian yang kedua, badan publik bisa juga berhak menolak memberikan informasi publik apabila permintaannya itu gitu ya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan gitu. Jadi alasan prosedur ya. Jadi tujuan karena dalam syarat layanan sudah diatur siapa saja yang bisa meminta informasi itu dengan syarat-syarat apa gitu. Bisa perseorangan, bisa kelompok. Kalau perseorangan harus memenuhi standarnya gitu, harus menunjukkan identitasnya gitu ya. Kalau kelompok harus menunjukkan legalitasnya gitu. Nah, kalau itu persyaratan tidak terpenuhi, ya badan publik bisa menolak. Kemudian yang kedua, terhadap informasi yang belum masuk ke dalam kategori tadi, standar-standar tadi itu, maka yang harus dilakukan pertama adalah badan publik itu, PPD ya, itu melakukan uji konsekuensi dulu terhadap informasi itu gitu. Ini informasi statusnya seperti apa? Ini dikecualikan apa terbuka atau gimana gitu ya. Kalau misalnya putusannya adalah dikecualikan, ya berarti badan publik bisa melakukan memberikan jawaban ya 10 hari sejak permintaan itu untuk memberitahukan bahwa informasi ini dalam kategori informasi yang dikecualikan berdasarkan misalnya pasal 17 huruf C atau huruf A. Ini terkait dengan soal akta otentik yang diminta misalnya itu kan dikecualikan ya. Nah itu. Nah, diputuskan sebagai informasi yang dikecualikan, lalu setelah dikecualikan ya sudah, ditinggal tidur saja gitu. Nanti kalau misalnya pada pemohonnya itu mau mempersoalkan bahwa ini betul ini bukan informasi yang dikecualikan, masa begini dikecualikan. Nanti dia akan mengajukan keberatan-keberatan, ya kita selaku PPD melayani saja keberatan itu, dijawab lagi bahwa ini dikecualikan misalnya, sampai kepada misalnya nanti pemohon itu mengajukan sengketa informasi di Komisi Informasi. Jadi mekanismenya begitu ya. Yang terpenting PPD tetap konsisten dalam melaksanakan standar layanan informasi itu, dan sebagian standar layanan informasi itu juga ditetapkan dalam peraturan desa gitu ya, peraturan desa agar lebih kontekstual gitu. Nah, maka pedomannya itu dalam memberikan layanan informasi ya. Jadi tidak harus takut ya, karena mekanismenya sudah terbangun seperti itu. Kalau ada sengketa, larinya ke ini bukan sengketa pidana kan ini kan, bukan tapi sengketa
informasi gitu, sehingga dilakukan penyelesaiannya secara tribunal gitu ya. Jadi melalui mediasi atau melalui adjudikasi, nanti diputuskan oleh Komisi Informasi itu kalau sengketanya informasi dikecualikan. Jadi begitu Mas Koco. Saya kira tidak perlu dikhawatirkan kalau dengan memberikan informasi yang tidak benar masuk ke sengketa pidana kalau nggak salah ya. Kalau pejabat kalau badan publik secara sengaja gitu. Artinya memberikan informasi yang tidak benar itu masuk ke kena dipidana kan ya? Iya. Artinya kan yang penting kan kejujuran kan gitu. Iya, betul. Yeah. Oke, ini sudah hadir juga Gus Ivan, Kapus Datin, pemilik acara ini. Ada juga Mas Irianto Uripan ini dari ITS. Selamat bergabung Mas Irianto. Kerabat desa, kita sudah mendengarkan tadi tentang bagaimana informasi publik itu, bagaimana ada standar-standar, dan bagaimana teman-teman perangkat desa utama, perangkat desa pada umumnya, pemerintahan desa, dan juga pejabat penyelenggara informasi desa tidak perlu khawatir pada sesuatu yang berlebihan karena overdosis informasi yang memang wajib disampaikan itu juga tidak harus. Kemudian bahwa ketika ada yang membutuhkan informasi, maka sudah ada standar-standar layanan informasinya, dan sebisa mungkin memang desa membuat peraturan desa tentang standar layanan informasi publiknya seperti apa. Ini menjadi bagian yang menarik dalam rangka SDGs yang ke-18 tentang kelembagaan desa yang dinamis dan budaya yang adaptif, karena sekarang budaya kita sudah digital, mungkin ya tidak harus kemudian buku laporan dan seterusnya itu disiapkan kalau ada yang butuh dibagi, ya tinggal diformatkan dalam e-book atau PDF, naikkan di website Anda, kalau perlu ya udah tinggal di link aja dan seterusnya. Kira-kira seperti itu, jangan kemana-mana. Kita akan mendengarkan dari pandangan atau respon dari Gus Ivan, Prof. Yoyon, dan juga mungkin ada Mas Irianto di sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Sarapan SDGs Desa. Kembali ke Sarapan SDGs. Ini ada tamu baru kita, Mas Irianto. Mas Irianto mungkin ketertarikan mengikuti sesi hari ini karena tentang keterbukaan informasi publik, bisa jadi mungkin Mas Irianto ikut mengamati tentang bagaimana keterbukaan informasi publik, khususnya mungkin desa ini harus seperti apa. Mungkin ada sepatah dua patah kata, silakan Mas Ir. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih pagi Bu Tutik. Ya, selamat pagi Bapak-Bapak dari Kementerian Desa dan dari lembaga yang lain. Kebetulan saya sudah 12 tahun ini menangani rural dan urban di bidang sanitasi, Pak. Jadi nama saya kalau nama saya, panggilan saya sebetulnya ada yang manggil Irianto, ada yang manggil Kun. Jadi saya populerkan aja Bapak manggil saya Kun Irianto. Oh, Kun. Oke. Orang mengenal saya adalah Kun Irianto WC, gitu kan? Paling populer, paling gampang. Karena di kementerian, para kementerian baik di Kementerian Kesehatan, kemudian masuk sekarang ini, terima kasih saya bisa gabung di Kementerian Desa. Dalam arti saya lebih dekat bicara tentang sanitasi yang berhadapan langsung dengan desa yang masih banyak open defecation free. Ini menurut saya. Jadi ya masih saya tinggal di Surabaya, Pak.
Oke. Dan Surabaya sendiri masih ada per hari ini kurang lebih 10 sampai 11.000 kepala keluarga yang masih buang air besar sembarangan. Okay. Nah ini kebetulan saya lagi ngambil S3 di Universitas Airlangga dan saya sudah ujian tertutup. Ini tinggal ujian terbuka dan judul saya bicara tentang perilaku hidup bersih dan sehat dari sanitasi. Nah, kenapa mereka itu berperilaku sedemikian? Padahal SDGs juga memiliki tujuan yang sama, yaitu ODF Indonesia. Tapi sudah kelewat dan sekarang masuk pada era SDGs. Berarti kita harus memiliki sebuah strategi-strategi khusus untuk percepatan ini. Tidak hanya menggelontorkan dana untuk pembangunan jamban secara euforia besar-besaran, tetapi bagaimana memberi edukasi pada masyarakat bahwa perilaku hidup bersih dan sehat dari jamban, memiliki jamban itu adalah sangat penting dibanding membangun rumahnya sendiri. Oke. Nah, ini seringkali Mas Kun mungkin agenda ini akan menarik, mungkin kalau berkenan nanti di minggu depan kita agendakan bicara tentang sanitasi, WC dan seterusnya. Karena saya juga punya sahabat di Semarang itu Dr. Budi yang membuat gerakan 1 juta WC dan WC for all dan seterusnya. Agenda kita ini sekarang kita sedang mendiskusikan tentang keterbukaan informasi. Di kesempatan kali ini mungkin saya bermohon kalau Mas Kun berkenan diatur minggu depan hari apa bisa sharing tentang sanitasi itu. Nanti dari kita atur bareng dengan Bu Agnes ya. Mas Kun kira-kira silakan. Oke, kita lanjut ya. Mungkin pendek tambahan informasi silakan Mas terkait dengan agenda kita pagi ini. Memang informasi itu sangat penting, maka desa sebagai garis depan bangsa dan negara, karena desalah yang memegang peran penting untuk menyebarkan berbagai informasi, dan mari bersama-sama membangun desa dimulai dari itu, sehingga mereka juga tidak ketertinggalan dari berbagai informasi. Saya dapatkan banyak dari pagi ini bahwa informasi adalah sangat penting. Demikian menurut saya. Oke, terima kasih. Sebelum ke Gus Ivan, saya ingin menyapa dulu teman-teman yang sudah di chat YouTube kita. Ada Mas Giono, terima kasih dari Semarang. Mas Safrawi berharap tindak lanjut konkret Kementerian Desa sinergi dengan perguruan tinggi. Ini catatan dari diskusi kita kemarin. Mbak Eti, selamat pagi. Mas Yatno, selamat pagi. Mbak Mona Lisa, Mas Taufik, LPG Desa bisa dilaksanakan dengan acara Musdes dengan BPD, tidak hanya dengan pemasangan banner. Oke, karena memang sekarang sudah digital, mungkin salah satunya adalah penyampaian di informasi website dan seterusnya. Ada Kang Pepen, oke, ngudut, oh ya, jangan lupa Mas, indikasi sehat kita masih tetap ngudut, berbagi menambahkan devisa untuk negara. Mustafa, BUMDes, LPG harus transparan, oke, mudah diakses. Mas Madong ini teman setia kita, salam bahagia, lebih fokus menyelesaikan kebutuhan desa. Oke, terima kasih. Kita langsung ke Gus Ivan. Gus Ivan, kita sudah mendengarkan dari Mas Amiruddin dan kita juga sudah punya kandidat untuk minggu depan bicara tentang sanitasi ini, Mas Gun. Semoga nanti bisa diatur waktunya bareng Bu Agnes, bisa ditentukan hari apa minggu depan. Kemudian dari Mas Slamet, Mas Sugeng sebagai pejabat pengelola informasi desa juga sudah memberikan respon. Dan menurut saya ini kunci SDGs desa yang ke-18 adalah
tentang kelembagaan yang dinamis, budaya yang adaptif, maka otomatis keterbukaan informasi publik ini sudah menjadi kewajiban atau harapan itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang kekinian. SDGs desa punya sistem informasi pembangunan desa, mungkin juga bisa disampaikan oleh Gus Ivan. Sejauh mana ini keterbukaannya, sampai di leveling mana ini teman-teman bisa mengakses informasi yang sudah terhimpun di Kemendes. Silakan Gus Ivan. Ya, terima kasih Gus Koco. Jadi keterbukaan informasi publik ini pada masa yang sekarang ini sedang mengalami lonjakan kalau di level desa, Gus. Jadi dari berbagai laporan yang masuk di tahap desa itu bagian besar baik itu pers, warga desa, ada juga LSM dan juga ada anggota kepolisian gitu yang mengirim WA mengenai bagaimana dan mengapa di tempatnya tidak ada ini, tidak ada itu, tetapi di situs sid.kemendesa.go.id itu di situ dituliskan APBDes untuk tahun ini ada sekian di RT ini, RW ini. Jadi memang keterbukaannya ini sangat tinggi. Jadi kalau kemarin itu biasanya berbentuk baliho, dan baliho itu sedetil-detilnya baliho ini beda-beda tiap desa memang. Tapi sedetil-detilnya baliho masih lebih detail yang di SID. Dan itu ada plus minusnya. Jadi ada juga misalnya yang plus itu warga yang mengirim WA yang mengatakan bahwa terima kasih ternyata yang dilakukan desa itu ternyata banyak. Jadi setelah melihat SID itu, kemudian di situ terlihat apa yang dilakukan desa dari sisi APBDes dari tahun 2015 sampai 2020. Warga desa ada yang mengirim WA terima kasih karena sudah mengetahui banyak yang dilakukan oleh pemerintah desa. Nah, yang negatif itu ada yang menanyakan apakah SID bisa kami jadikan barang bukti untuk gitu. Kami sampaikan bahwa yang seperti itu harus. Halo, Gus Ivan. Putus sinyalnya kayaknya nih. Halo, siap? Ya. Oke, udah masuk. Ya. Ini kalau menjelang melewati RRI ini sinyal kita emang jadi ini. Nah, ada juga kasus begini, Gus Koco. Jadi kerabat desa sekalian. Jadi di awal disebutkan bahwa bahkan masuk di koran lokal gitu. Ini dari informasi APBD ini kok nggak ada di lapangan. Kemudian 2 minggu berikutnya ada berita serupa dikirim ke WA dan desa bahwa ini sedang dijalankan di bulan Januari karena memang APBDes itu laporannya itu boleh sampai 30 Maret tahun berikutnya untuk disampaikan ke pusat. Jadi, ada kalanya mereka melakukan itu. Jadi memang yang pertama Gus Menteri berkomitmen tentang keterbukaan ini. Yang kedua, efek-efek negatif seperti datangnya wartawan palsu, LSM palsu, kemudian tindakan-tindakan dari atas itu semua saat ini di Kementerian Desa ada Inspektorat 5 yang khusus menangani itu. Jadi, jadi Kementerian Desa ingin membackup desa bahwa kita melakukan keterbukaan untuk publik. Kalau ada efek negatif, kita sama-sama akan melayani. Gitu. Kemudian artinya kalau ada yang cari-cari sesuatu dan seterusnya, maka Kementerian Desa juga sudah mempersiapkan untuk membackup teman-teman ya? Ya. Oke. Benar. Jadi saat ini dan inspektorat khusus untuk dana desa ya, untuk melayani hal-hal negatif ini.
Oke. Pembukaan tetap harus dijalankan. Jadi mundur lagi itu tidak terbuka gitu. Saya kira itu lompatan yang paling besar itu sudah direncanakan dari awal tapi baru terjadi tahun 2020 akhir kemarin gitu. Dan memang kita yakin itu akan makin bagus efektif penggunaan dana desa. Kita juga sebentar lagi kerjasama dengan misalnya Halo. Kemudian Fitra dan seleksi dari awal sehingga bisa segera kemudian rancangan Permendes sedang disiapkan Gus Koco. Jadi supaya memudahkan desa untuk menyusun Permendes keterbukaan informasi publik. Ya, beri contoh Permendes 2 tahun terakhir ini sudah masuk level tertinggi untuk KIP. Sudah versi yang tertinggi di KIP, jadi beri contoh lagi. Itu Gus Koco. Oke, terima kasih Gus Ivan. Jadi luar biasa teman-teman di desa. Mungkin ada bagian yang terlupakan di publikasi di papan atau di website dan seterusnya. Tapi ketika kemudian teman-teman di desa melakukan updating atau memberikan data-data di Kemendes, maka sebenarnya kewajiban mempublikasikan itu juga sudah terlaksana karena di SID di Kemendes data-data dari teman-teman pemerintah desa itu sudah terpublikasikan di SID. Prof Yayan, untuk closing statement kita atau closing kita ini tentang bagaimana keterbukaan informasi publik. Silakan Prof. Ya, saya membandingkan desa dengan tempat saya, perguruan tinggi. Ya. Di tempat saya sendiri, Pak Amiruddin ya. Itu memang belum sampai kepada suatu pemahaman yang benar ya. Kalau kemudian ditanya, itu kan ada undang-undang keterbukaan informasi. Jawabannya itu menunjukkan bahwa di perguruan tinggi aja, terutama di tempat saya itu belum paham sebetulnya bagaimana harus membuka informasi itu dan batas-batasnya seperti apa. Nah, saya khawatir di desa juga belum semuanya terjadi seperti begitu. Nah, kita ini kan terbiasa dengan SOP ya, kita ini di mana-mana kan SOP gitu. Ada enggak Pak Amiruddin SOP untuk keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh kita semua? Bagian-bagian mana yang harus terbuka, bagian-bagian mana yang tidak harus terbuka, gitulah. Sehingga kita sampai kepada satu titik, disitulah pentingnya keterbukaan informasi. Ya. Untuk kejujuran, untuk transparansi, untuk macam-macam lah begitu. Ya. Kementerian Desa saya kira sudah merespon sangat bagus sekali itu. Ya, akan ada permen tentang keterbukaan informasi di tingkat desa. Ya. Kemudian terutama yang mereskan itu kan di bidang keuangan, ya terutama di bidang keuangan itu. Bidang-bidang lain saya kira tidak begitu. Tapi di bidang keuangan itu munculnya itu kan kecurigaan awalnya itu. Jawaban keterbukaan informasi itu menjadi sangat penting di situ. Begitu Pak Amiruddin mohon informasi apakah sudah ada yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan keterbukaan informasi. Karena saya melihat di tingkat perguruan tinggi saja keterbukaan informasi itu masih belum memuaskan semua pihak. Nah, kadang-kadang di situ banyak dalam tanda petik ada LSM, ada ini itu dan sebagainya yang bertanya tentang itu. Itu komentar saya Pak Agus Koco. Oke, terima kasih. Mungkin setelah waktu yang udah lewat dari jadwal, Mas Amiruddin bisa memberikan respon singkatnya. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih Mas Koco, Prof Yayan dan Gus Ivan. Jadi saya kira langkah ke depan yang memang harus dilakukan adalah menyusun peraturan desa itu tentang standar layanan informasi itu sebagai bagian dari SOP-nya gitu ya, standar operating prosedur layanan informasi di desa. Itu nanti diatur
dengan mendasarkan kepada yang pertama adalah, ya saya kira undang-undang desa itu juga diatur itu nomor 6 tahun 2014 pasal 26 ayat 1, kepala desa itu berkewajiban memberikan informasi kepada masyarakat, ya. Kemudian yuntonya ke undang-undang KIP dan peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2018 yang itu sangat spesifik itu mengatur tentang layanan informasi di desa dengan kategori-kategorinya sudah cukup jelas di sana. Lalu kalau kemudian akan dikuatkan dengan Permendes terlebih dahulu tentang layanan informasi di desa itu akan sangat bagus lagi, sehingga rujukan bagi desa untuk membuat peraturan desanya itu lebih kokoh gitu, karena sudah kontekstual. Nah, jika itu semuanya sudah ada, saya kira nanti akan lebih jelas ya untuk kedudukan bagaimana posisi desa dalam melaksanakan keterbukaan informasinya itu. Kira itu Pak Koco. Oke, luar biasa. Jadi yang terbayang di saya adalah ketika Permendes tentang keterbukaan informasi publik ini nanti sudah ada, akan bisa juga kita membuat semacam training atau mungkin semacam agenda pelatihan untuk pejabat penanggung jawab informasi desa, sehingga kemudian ada postesnya, kemudian selesai mengikuti bagaimana pemahaman dia, sehingga ketika ada e-sertifikat yang dikeluarkan itu menunjukkan bahwa pejabat itu memang sudah memahami standar minimal dari apa yang menjadi tugas tugas, fungsi dan peran dia sebagai pejabat penanggung jawab informasi desa. Saya pikir ini sesuatu yang luar biasa. Setiap pagi, setiap sarapan SDGs desa, kita punya temuan-temuan yang luar biasa, dan kita punya PR untuk Pusdatin, Gus Ivan. Jadi terima kasih Gus Ivan sudah menyediakan diri untuk selalu menambah pekerjaan dari hasil obrolan-obrolan kita. Oke, sampai di sini sarapan SDGs kita hari ini. Kita berharap Mas Kun berkenan minggu depan secara khusus tentang sanitasi, WC dan seterusnya, untuk kita bisa mendapatkan gambaran sebenarnya seperti apa bagian dari sanitasi yang memang sangat penting untuk kesehatan, sangat penting untuk banyak hal. Kerabat desa sampai di sini, mohon maaf waktu kita memang sangat terbatas untuk ini, dan kita akan selalu ketemu tiap pukul 6 sampai pukul 7 pagi dalam sarapan SDGs desa. Untuk informasi dokumentasi acara-acara kita, ada channel khusus yang sudah kita siapkan di channel YouTube, yaitu SDGs Desa. Jangan lupa untuk subscribe supaya mendapatkan update informasi-informasi obrolan SDGs, sarapan SDGs kita tiap pagi Senin sampai Jumat. Terima kasih. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Salam SDGs desa. Salam sebaris, holobris, berdiri sebaris, holobris, kontrol baris. Terima kasih. Sampai jumpa esok hari. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Ada dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. Bergandengan dengan seluruh warga Sidin, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa.
18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.